Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selamat berjumpa dengan channel Islam Sempurna. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa nikmat yang terbesar pada diri seorang manusia adalah diberikannya nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sangatlah bersyukur bagi kita yang telah memperoleh nikmat iman dan Islam tersebut dengan rasa syukur yang sesungguh-sungguhnya. Dan salah satu bentuk syukur tersebut adalah kita berusaha untuk senantiasa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Channel Islam Sempurna ini sebagai media dakwah Islam atau syiar Islam yang merangkum berbagai hal tentang agama Islam, antara lain: 1. Sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam berjuang menegakkan agama Islam dengan kalimat yang hak, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Rangkuman berbagai macam keuntungan bagi orang yang menjalankan amal soleh seperti sholat, zakat, puasa, haji, zikrullah, dan lain-lain sebagainya. 3. Kerugian-kerugian bagi orang yang tidak melaksanakan amal-amal saleh tersebut. 4. Adab dan sunnah dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Semuanya dirangkum dari berbagai sumber yang terpercaya. Dalam hal ini bertujuan untuk ikut ambil bagian dalam menyampaikan dakwah atau syiar Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Sebab generasi muda muslim sekarang banyak yang lalai akan amal-amal agama. Mereka tertipu oleh gemerlapnya dunia. Bahkan banyak generasi muda muslim yang tidak tahu sejarah dan tidak tahu kisah-kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam, sehingga kita mengenal iman dan Islam dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang dengan iman dan Islam tersebut. Dan lebih parahnya lagi adalah apabila generasi muda muslim justru banyak yang mempunyai cita-cita, mempunyai hobi, dan mempunyai idola seperti orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal generasi muda muslim adalah sebagai benteng terdepan untuk menjaga persatuan, kesatuan, dan kekuatan seluruh kaum muslimin, agar kita semua lebih memahami nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, serta mengetahui nilai-nilai amal saleh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan pada diri kita semua kaum muslimin
akan tumbuh berbagai kekuatan sebagai berikut. 1. Kekuatan gairah untuk beramal soleh. 2. Bangga menunjukkan jati diri kita sebagai seorang muslim. 3. Memperkuat benteng iman dan amal. Dan usaha-usaha pendangkalan iman dan usaha-usaha pemurtatan oleh kalangan orang-orang kafir musyrik dimanapun mereka berada. 4. Semakin yakin dengan janji-janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemuliaan hidup di dunia yang sementara dan kemuliaan hidup di kampung akhirat, surga yang abadi selama-lamanya. 5. Bersemangat, peduli, dan risau untuk senantiasa ikut amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan dakwah atau syiar Islam dimanapun kita berada, dan profesi apapun yang ada pada diri kita tidak menghalangi usaha untuk ikut ambil bagian amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Ad-Dariyat ayat 55. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua umat Islam hendaklah selalu menyampaikan agungnya ajaran agama Islam kepada orang lain. Menyampaikan ilmu tidak selalu harus dari orang-orang lulusan pesantren atau lulusan perguruan tinggi tertentu. Sampaikanlah ilmu yang kita ketahui walaupun hanya sedikit. Sebab tidak ada yang tahu, mungkin dari sedikit ilmu yang kita bagikan tapi dapat memberi manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, simaklah terus video ini hingga selesai. Semoga taufik dan hidayah serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa tercurah kepada kita semua. Dan sebelum melanjutkan, silahkan Anda subscribe, like, komen, dan share ke saudara-saudara yang lain agar video ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan dengan subscribe, maka Anda sudah termasuk ikut ambil bagian dalam usaha dakwah syiar Islam dan termasuk amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita simak video yang ke-1 ini tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW berdakwah ke kota Taif. Taif adalah sebuah kota yang terletak sekitar 65 km di sebelah tenggara kota Mekah. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun, sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Nabi Muhammad SAW, dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau
dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kafir semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke kota Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Saqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat, jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terlepas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati tamu, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya, di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kamu orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya, yang lain berkata, tidak adakah orang lain selain kamu yang lebih pantas dipilih oleh Allah sebagai nabi?" Dan orang yang ketiga berkata, "Aku tidak mau bicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin bicara dengan orang sepertimu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan, mereka membentak beliau dengan perkataan, "Keluarlah kamu dari kampung ini. Pergilah kemana saja yang kamu suka." Ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, maka mereka menyuruh anak-anak kota tersebut untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, lalu mengganggunya, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Taif. Ketika pulang ke kota, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beginilah doa beliau, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang maha rahim dari sekalian rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah,
dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asal Engkau tidak marah padaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku, atau turunnya ketidakridhaanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridha. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Demikian itulah doa Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi SAW, sehingga malaikat Jibril alaihissalam datang untuk memberikan salam kepada beliau dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutusmu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun permintaanmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata, apapun yang Engkau perintahkan akan aku laksanakan. Bila Engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang Engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW tersebut. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan dan celaan, mungkin kita akan langsung marah, bahkan kita akan menuntut balas seumur hidup. Kedoliman dibalas dengan kedoliman. Tapi kita mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Padahal dengan pengakuan itu, seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti tingkah laku beliau yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Sehingga jika kita mendapat kesulitan dari orang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mendapat kesulitan, maka tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan untuk menuntut balas. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang telah kita simak dan kita dengarkan dari video ini tentang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, maka kita berniat untuk mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya, mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan Anda subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng supaya Anda mendapatkan notifikasi jika kami mengunggah video yang baru.
Sampai jumpa dalam tayangan video kami yang lain. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.